Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Sawahan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SDN 2 Sawahan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya nanti kita harapkan di Allah yang Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kita hari ini saya akan menyampaikan apa itu mengenai budaya positif. Bapak Ibu, menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang ingin menyampaikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan budaya positif? Baiklah Bapak Ibu, jadi budaya positif merupakan hal-hal yang dilakukan secara terus-menerus dari hal-hal yang kecil yang ada di sekolah kita, ya. Jadi apapun yang dilakukan yang memiliki nilai-nilai positif, memiliki nilai-nilai yang baik, maka hal ini akan menjadi sebuah kebudayaan, mewariskan perbuatan-perbuatan hal-hal yang baik bagi sekolah kita, yaitu SDN 2 Sawahan. Jadi budaya positif itu merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak peserta didik kita mulai hari-harinya di sekolah, ya, bersama dengan Bapak Ibu Guru, sehingga akan terwujudnya sesuatu hal yang baik. Apakah budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Apa itu budaya sekolah? Apa yang Bapak Ibu? Jadi budaya sekolah merupakan perilaku-perilaku yang biasanya dilakukan oleh setiap warga sekolah, dari muridnya atau peserta didiknya, dari bapak ibu gurunya, dari semua warga yang ada di sebuah satuan pendidikan, ya, seperti yang ada di Sekolah Dasar SDN 2 Sawahan. Jadi semua hal-hal yang biasanya dilakukan secara terus-menerus oleh semua warga sekolah, itulah yang dinamakan dengan budaya sekolah. Jadi budaya sekolah ini merupakan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga akan diwariskan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Mengapa kebudayaan sekolah itu penting? Jadi kebudayaan sekolah itu sangatlah penting, Bapak Ibu sekalian, karena kebudayaan suatu sekolah atau satuan pendidikan itu akan membentuk sebuah karakter satuan pendidikan tersebut. Jadi kalau tidak ada kebudayaan sekolah, maka suatu satuan pendidikan tidak memiliki karakter, tidak memiliki ciri khusus pada satuan pendidikan tersebut. Sehingga satuan pendidikan harus membiasakan diri, harus membentuk perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang memunculkan karakter dari satuan pendidikan tersebut.
Di sini definisi dari budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada sekolah kita yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi murid yang kritis, pribadi murid yang memiliki rasa hormat, pribadi murid yang bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu pada dasarnya yaitu berpihak pada murid, begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus fokusnya kepada murid, kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada murid, sehingga kebudayaan yang ada, ya, kebudayaan positif ini akan membentuk peserta didik atau murid-murid yang memiliki rasa tanggung jawab, murid-murid yang memiliki rasa hormat kepada Bapak Ibu guru yang ada di sebuah satuan pendidikan, murid-murid yang memiliki ide-ide kreatif, yang memiliki kritis, ya. Jadi pola-pola pikir dari murid ini nantinya akan terbentuk murid-murid yang kritis. Ini merupakan definisi atau pengertian dari budaya positif. Seperti kita ketahui, kebudayaan positif yang sudah terbentuk di SDN 2 Sawahan, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi karakter daripada SDN 2 Sawahan. Yang pertama, seperti yang nampak pada gambar, semua siswa setiap hari Senin melaksanakan kegiatan upacara rutin hari Senin. Ini merupakan suatu perilaku yang mencerminkan atau menunjukkan kebudayaan positif. Semua anak-anak, ya, setiap hari Senin ini tahu bahwa hari itu merupakan hari yang sudah ada kepastian dari satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bendera, ya. Baik anak-anak, baik Bapak Ibu guru, semua melaksanakan kegiatan upacara hari Senin sebagai salah satu kegiatan yang membentuk karakter dari satuan pendidikan sebagai kebudayaan positif. Yang kedua, kegiatan ekstra pramuka. Jadi di satuan pendidikan kita sesuai dengan jadwal yang sudah dibentuk, ya, Bapak Ibu yang sudah diberikan tugas sebagai pembina ekstra pramuka melaksanakan kegiatan rutin, pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan kepada peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Ini menjadi poin penting, menjadi poin tambahan bagi satuan pendidikan kita bisa melaksanakan kegiatan ekstra sebagai kebudayaan positif kita. Selanjutnya yaitu kegiatan penggunaan media Chromebook sebagai sarana prasarana tambahan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dengan bantuan Chromebook yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, alhamdulillah di SDN 2 Sawahan mendapatkan kurang lebih 15 unit Chromebook. Nah, dari bantuan ini maka Bapak Ibu sudah biasanya di dalam pembelajaran sehari-hari menggunakan sarana dan prasarana berupa Chromebook pada beberapa mata pelajaran tertentu, sehingga bantuan ini memang bisa digunakan secara maksimal. Artinya apa? Bahwa pemerintah itu memberikan bantuan tidak cuma. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin
pada materi-materi pembelajaran tertentu, maka Bapak Ibu bisa mengajak putra putri didiknya untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan sarana produk. Ya, seperti yang ada pada gambar, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah saya lakukan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama peserta didik dengan memanfaatkan produk. Di dalam budaya positif ada eksplorasi konsep mengenai budaya positif. Beberapa poin penting terhadap kebudayaan positif atau budaya positif ini. Yang pertama merupakan perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, mengenai keyakinan kelas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima, makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Yang keenam, 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Itu merupakan beberapa poin penting yang ada pada kebudayaan positif. Jadi budaya positif itu harus memenuhi 8 daripada tahapan di dalam menciptakan kebudayaan di satuan lembaga kita. Sehingga kalau 8 poin ini sudah terpenuhi, mulai tahapan yang pertama sampai tahapan yang ke-8, maka budaya positif ini akan terbentuk dengan baik. Nah, sekarang saya punya sebuah permainan Bapak Ibu ya. Jadi pada permainan ini nanti membutuhkan Bapak dan Ibu yang saat ini mengikuti diseminasi perubahan positif ya. Jadi yang pertama nanti ada yang berperan sebagai seseorang pendidik yang mengepalkan tangannya ya. Di dalam kepala ini dibayangkan bahwa ada sesuatu hal yang sangat berharga sekali dalam kehidupannya, sehingga berusaha mempertahankan kepala tangan ini ya tetap dalam genggamannya, karena yang ada di dalam kepala ini sangatlah penting bagi kehidupan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua berperan berusaha membujuk, dengan cara merayu, dengan cara menggelitik, dengan cara menggoda, bahkan memberikan uang kepada Bapak Ibu yang berperan pada peran yang pertama. Monggo Pak Ipul sama Bu Imel untuk maju ke depan ya, untuk memerankan peran tersebut. Pak Ipul ini perannya sebagai yang meraih dan menggoda, Bu Imel yang menggenggam tangan. Oke. Silakan Pak Ipul dan Bu Imel. Ayo Bu Imel maju ke depan. Silakan Bu Imel maju untuk bersama Pak Ibu memerankan peran tersebut. Tepuk tangan untuk Pak Ibu dan Bu Imel. Baik, terima kasih Mbak Edi. Saya akan mencoba untuk membuka tangannya Bu Imel dengan cara saya sendiri.
satu jawab bencana. Caranya bagaimana kok? Jadi jangan sampai tangannya berbuka, ya, Pak, ya. Tapi kalau gimana ngomongin? Tidak ngomong. Oke, enggak, saya punya game. Bagaimana cara saya untuk membuka tangan sampai enggak ini sudah terus? Ya. Budaya di sekolah kita itu yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Hadi, bahwasannya pacaran. Yang paling identik itu adalah salaman. Contoh salaman yang benar bagaimana? Benar. Sukses lagi. Tepuk tangan untuk Pak Ipul dan Dimel sudah memerankan perannya dengan baik. Tadi Bu Dimel sudah mengepakkan tangannya, ya. Bu Dimel sudah berusaha untuk tetap menggenggam tangannya. Nah, dalam permainan tadi, ya, Pak Ipul berusaha sebaik mungkin dengan cara memberikan sebuah pilihan, yaitu memainkan game, ya. Jadi Pak Ipul tadi memainkan sebuah game yaitu bersalaman. Nah, ternyata Bu Imel tergoda dengan ajakan atau tanya Pak Ipul untuk bersalaman sehingga kepalanya ini terbuka. Nah, jadi seseorang di dalam kehidupannya pasti memiliki sesuatu hal yang sangat berharga, Bapak Ibu. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil, ya, bahkan sampai hal-hal yang begitu vital dalam kehidupan seseorang, sehingga ini berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan yang hal penting itu tadi, karena hal ini sangat berharga di dalam kehidupannya. Nah, itu Bapak itu terkait dengan permainan tadi. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di dalam perubahan paradigma teori kontrol, yang pertama beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian guru mengontrol murid, penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang bersalah dapat memperkuat karakter. Nah, pada kegiatan pembelajaran Bapak Ibu yang biasanya dilakukan, ya, orang dewasa memiliki hak memaksa kepada bawahan atau muridnya. Nah, ini merupakan sebuah fenomena ketika di dalam kegiatan pembelajaran yang biasanya saya lakukan. Di dalam kegiatan pembelajaran ada anak-anak yang melakukan suatu tindakan, ya, di mana tindakan ini memiliki nilai yang salah, sehingga seorang guru harus memberikan suatu paksaan atau memaksa kepada peserta didik untuk merubah tindakan yang salah tersebut. Guru mengontrol murid. Nah, jadi di dalam suatu kelas ataupun di satuan pendidikan, maka seorang guru harus bisa mengontrol segala tindakan murid, perilaku-perilaku menyimpang murid, sehingga perilaku-perilaku yang dianggap salah, ya, ini perlu dikontrol oleh guru, Bapak Ibu guru. Kritik
dan membuat orang bersalah dapat memperkuat karakter. Nah, ketika peserta didik atau murid ini melakukan kesalahan, maka perlu diberikan kritik, perlu diberikan saran, perlu diberikan masukan kepada murid tersebut supaya bisa merubah perilakunya menjadi perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Sehingga dari kritikan ini nanti atau saran ataupun masukan dapat memperkuat karakter daripada murid. Yang keempat, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, jadi penguatan yang sifatnya positif, penguatan yang arahnya ke hal yang baik, maka ini akan menjadi sangat efektif dan bermanfaat bagi perkembangan perilaku peserta didik kita. Jadi ketika ada anak atau murid yang sedang melakukan tindakan yang negatif, tindakan yang salah, maka perlu kita lakukan penguatan dengan seefektif mungkin sehingga bermanfaat bagi peserta didik kita. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Nah, yang tadinya mengenai stimulus respon, dan yang kedua yaitu teori kontrol. Pada stimulus respon ada beberapa poin yang mendasari perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Pada stimulus respon, yang pertama mengandung nilai realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, model berpikir menang atau kalah. Nah, bagaimana dengan teori kontrol? Apa yang membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol? Pada teori kontrol, pada poin pertama, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kalau di stimulus respon tadi memandang bahwa kebutuhan seseorang itu dipandang sesuatu hal yang sama, tetapi pada teori kontrol kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki pandangan berbeda. Nah, kalau di stimulus respon tadi pandangannya kepada semua orang itu disamaratakan, tetapi pada teori kontrol pandangan ini berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi pandang seseorang itu antara yang satu dengan yang lain dianggap sesuatu hal yang tidak sama atau berbeda. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita berusaha memahami kalau pendapat orang lain itu tidak sama tentang dunia tersebut, tentang kehidupan tersebut. Kalau di stimulus respon, kita mencoba agar orang lain supaya tetap memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika seorang anak setelah murid ini melakukan
suatu tindakan, ya, baik buruknya itu pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Jadi harus kita pahami Bapak Ibu bahwa meskipun murid ini melakukan hal-hal yang tidak baik atau tindakan-tindakan yang salah, maka kita perlu memahami karena murid pasti punya alasan, punya tujuan ketika melakukan sesuatu hal. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang membedakan dengan stimulus respon. Kalau di stimulus respon, ya, anggapannya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk model berpikirnya yaitu menang-menang. Nah, ini yang membedakan perubahan paradigma teori kontrol dengan stimulus respon. Makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan, kita yang sekeras-kerasnya, tetapi itu saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain atau kepala satuan pendidikan mendisiplinkan diri kita. Dan perlakuan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Dalam Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013. Nah, jadi nilai-nilai mengenai disiplin, nilai-nilai mengenai kebijakan ini diutarakan atau disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi seseorang atau Bapak Ibu guru ini selalu akan berusaha mengenai bagaimana kita bisa mendisiplinkan atau menciptakan disiplin diri kita dengan sekuat tenaga. Karena hal ini merupakan kewajiban kita. Nah, ketika hal itu tidak bisa diterapkan oleh diri kita sendiri mengenai self discipline atau disiplin terhadap diri kita sendiri, maka ya, pihak-pihak yang lain yang memang memiliki kewenangan ya di dalam sebuah satuan pendidikan untuk memberikan arahan, memberikan tuntunan supaya bisa menuju ke perilaku yang lebih baik. Ini disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada pendapat yang lain mengenai makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan, yaitu disampaikan oleh salah satu praktisi pendidikan, Diana Gosen. Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu.
Sehingga motivasi yang terbangun merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, bukan merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu atau mengikuti paham-paham tertentu, aliran-aliran tertentu, ajaran-ajaran tertentu, maka harus punya dasar, ya, untuk bagaimana Bapak Ibu guru, bagaimana murid-murid kita mengikuti atau melakukan hal-hal ini menjadi suatu tindakan. Nah, sehingga ini menjadi faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari diri kita sendiri, bukan merupakan faktor dari luar atau ekstrinsik. Maka bisa disimpulkan mengenai makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Seseorang yang memiliki nilai disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kesimpulan yang bisa ditarik mengenai nilai-nilai disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam nilai-nilai disiplin dan juga nilai-nilai kebijakan? Yaitu di situ ada beberapa poin penting. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Ini merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Kemudian disiplin positif ini memiliki tujuan. Apa tujuannya Bapak Ibu? Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman ataupun penghargaan. Jadi disiplin positif yang diterapkan kepada murid-murid kita di SD 2 Sawahan ini memiliki tujuan yang sangat-sangat baik, yaitu sebagai salah satu cara menerapkan disiplin, ya, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran pribadi dari masing-masing murid kita tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya hukuman, tanpa melalui penghargaan. Nah, kadangkala ya kita harus memotivasi murid kita, peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang positif, melakukan tentang kedisiplinan dengan cara kita memberikan penghargaan, dengan cara kita memberikan hukuman, bahkan ancaman. Nah, hal ini tentunya bukan sesuatu hal yang efektif untuk kita bisa menerapkan disiplin kepada murid-murid kita. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang poin pertama dari poin perilaku intrinsik
ekstrinsik. Nah, jadi ekstrinsik ini berasal dari faktor luar. Nah, perilaku ini motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan mengenai kedisiplinan, maka memiliki tendensi, memiliki tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika Bapak Ibu memberikan perintah, memberikan ajakan kepada murid-murid untuk melakukan suatu kedisiplinan, maka murid-murid kita ini mau melakukan tindakan mengenai kedisiplinan karena faktor untuk menghindari hukuman. Nah, kalau tidak melakukan, mereka beranggapan bahwa akan terkena hukuman dari Bapak Ibu guru. Ini faktor yang pertama, atau faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada faktor yang mendasari murid-murid untuk melakukan suatu tindakan disiplin. Mereka mau melaksanakan, mau menunjukkan perilaku disiplin ketika mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Nah, ini fenomena yang sering terjadi di suatu satuan pendidikan. Ketika anak-anak sudah terbiasa dengan imbalan, dengan penghargaan untuk melakukan disiplin positif, nah, maka ketika anak-anak ini tidak mendapatkan imbalan, tidak mendapatkan penghargaan ataupun hadiah, nah, maka kesadaran diri dari peserta didik ini tidak akan muncul. Ini faktor ekstrinsik yang kedua. Faktor yang ketiga yaitu faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari diri murid atau diri sendiri. Faktor yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi dengan kesadaran, ya, mereka yang menginginkan untuk menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, mereka sudah sadar, mereka dengan sukarela, ya, ikhlas untuk bisa melakukan sebuah perilaku atau tindakan mengenai kedisiplinan. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Alfikon menyatakan bahwa saat kita menjanjikan berulang kali hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar mengerjakan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka memilih tidak akan melakukannya. Jadi ini pendapat dari Alfikon mengenai disiplin, ya, baik itu kepada murid kita, baik itu, ya, kepada murid kita, baik itu, ya, kepada karyawan, baik itu kepada seseorang yang lain, supaya berperilaku bertanggung jawab
ya, ini bisa dikerjakan. Nah, tetapi anggapannya bahwa kita menganggap mereka itu tidak bisa melakukannya dengan baik. Ini menurut pendapat Al-Ghifar. Nah, ini merupakan perwujudan mengenai kedisiplinan. Nah, ketika kegiatan upacara anak-anak berusaha untuk memakai seragam dengan atribut yang lengkap, mereka melakukan hal itu karena untuk menghindari suatu hukuman. Nah, jadi ada tendensi atau tujuan ketika anak-anak melaksanakan kegiatan upacara hari Senin, mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk memakai baju seragam lengkap dengan atributnya. Nah, mereka melakukan hal itu karena untuk menghindari suatu hukuman. Nah, kalau mereka tidak memakai seragam dengan atribut yang lengkap, anggapannya atau asumsinya mereka akan mendapatkan suatu hukuman, baik itu dari pihak sekolah, ya, baik itu dari bapak ibu guru. Nah, ini akan dianggap atau berasumsi seperti itu. Fenomena yang lain, peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak terkena hukuman. Nah, ketika kegiatan pembelajaran, ya, seorang guru memberikan tugas kepada peserta didik, baik itu secara individu maupun berkelompok. Nah, ketika tugas itu diberikan kepada peserta didik kita, maka anak-anak akan berusaha untuk mengerjakan sesuai waktu yang sudah ditentukan kepada murid-murid tersebut. Nah, mereka berusaha, ya, waktu yang efektif bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, ya. Sama halnya memiliki tujuan untuk menghindari suatu hukuman. Selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa yang membedakan antara hukuman, kemudian konsekuensi atau restitusi? Apa Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi? Bu Firja, apa yang menjadi poin dari hukuman? Jika hukuman bersifat satu arah, ya. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru kepada murid. Kemudian poin apa lagi yang lain? Tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukuman itu tanpa melalui kesepakatan dengan murid atau siswa. Jadi langsung dibuat sebuah, ya, konsep tanpa melalui proses kesepakatan. Kemudian yang poin ketiga, hukuman yang diberikan berupa fisik atau psikis. Jadi hukuman itu bisa berupa, ya, hukuman fisik, bisa berupa hukuman psikis. Nah, sedangkan konsekuensi, poin yang pertama sudah disepakati bersama murid. Nah, jadi ketika seorang guru memberikan kesepakatan di suatu kelas atau
secara menyeluruh di sebuah satuan pendidikan, maka harus melalui proses kesepakatan dengan murid. Ya, jadi murid ini sudah tahu, sudah menyepakati mengenai apa yang nantinya menjadi konsekuensi di kelas atau di satuan pendidikan. Poin yang kedua, murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi ketika konsekuensi ini diterapkan, pasti murid ini tidak akan merasa nyaman ya pada saat awal ya, atau pada saat jangka waktu pendek, karena sesuatu hal yang masih menjadi hal yang baru, sehingga murid-murid ini belum merasa nyaman atau tidak nyaman dengan konsekuensi yang telah disepakati. Kemudian poin yang ketiga, berdasarkan suatu data yang umumnya bisa diukur. Nah, jadi ini sifatnya universal, ya, kesepakatan yang terukur, data-data yang sudah valid, yang nilai datanya ini bisa diukur secara universal. Sedangkan restitusi, poinnya bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari suatu kesalahan. Jadi tidak menebus kesalahan ketika peserta didik ini melakukan suatu tindakan yang keliru, tetapi restitusi ini untuk belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat dari peserta didik. Ada yang ditanyakan mengenai nilai-nilai restitusi? Nah, poin selanjutnya, memperbaiki hubungan. Nah, jadi di kelas, ya, di kelas, maka dengan adanya restitusi akan memperbaiki hubungan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Poin selanjutnya merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan dulu kepada semua murid yang ada di kelas. Setelah ditawarkan dan disepakati bersama, maka poin ini bisa dijadikan sebagai restitusi. Poin selanjutnya, menuntut melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Nah, jadi ketika peserta didik ini melakukan suatu kesalahan berdasarkan kesepakatan kelas, maka seorang guru harus bisa membantu atau menuntut peserta didik untuk merefleksi dirinya sendiri, kenapa melakukan tindakan yang salah tersebut. Nah, dan membantu juga untuk memberikan solusi yang terbaik untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Poin selanjutnya mengenai restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi setelah murid ini melakukan suatu tindakan yang bernilai negatif atau yang salah, maka guru harus bisa membantu murid untuk bisa bergabung kembali ke dalam kelompoknya atau komunitasnya, ya, setelah melalui proses perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, hubungan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini untuk tabel yang ada pada hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, pada restitusi yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun
belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari melakukan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi memiliki tujuan menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu beberapa poin mengenai restitusi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, restitusi diri merupakan cara yang paling baik di dalam pembentukan karakter murid-murid kita. Jadi bagaimana dengan restitusi diri, ya, karakter-karakter yang baik akan terbentuk pada murid-murid kita. Nah, ini ada beberapa fenomena mengenai hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang Bapak Ibu amati, ya, dari ketujuh peristiwa ini, apakah peristiwa ini tergolong hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ketika saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak Ibu? Apa Bapak Ibu? Menurut Anda, apakah peristiwa ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ketika datang terlambat di sekolah, kemudian disuruh mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul Bapak Ibu. Alasannya apa? Karena tidak ada korelasi atau hubungan antara murid, ya, apa Pak Ibu? Ya, antara pelanggaran atau tindakan yang salah ini dengan hukuman yang diberikan. Jadi ketika anak-anak ini terlambat, ya, disuruh untuk mencatat kalimat sebanyak 100 kali ke dalam buku ini, tidak ada korelasi atau hubungan. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena ada korelasinya, Bapak Ibu, ya. Ketika anak-anak ini mencoret-coret di meja tulis, kemudian mereka membersihkan, maka tindakan ini atau peristiwa ini merupakan konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi betul, ini merupakan suatu hukuman. Karena ketika anak-anak tidak memakai masker, ya, ini disuruh push up 5 kali karena tidak ada korelasinya antara push up dengan anak-anak yang tidak pakai masker. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena telah mencoret buku milik temannya, ya, dan diganti buku yang lain.
konsekuensi. Yang kelima, merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat jam istirahat. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi ketika anak-anak membuat banyak sampah ketika jam istirahat, kemudian membersihkan ruang kelasnya yang telah berserakan sampah, maka hal ini merupakan konsekuensi. Yang keenam, mengatur teman ke UKS dan mengobatinya karena telah mendorong saat olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, karena telah membuat temannya dengan cara mendorong, ya, dan temannya ini jatuh. Nah, ini jatuh ke UKS kemudian mengobatinya. Ini karena adanya korelasi antara tindakan yang mendorong tadi dengan cara memberikan pertolongan dibawa ke UKS dan diobati. Yang ketujuh, membersihkan halaman sekolah karena membuat menangis teman adik kelasnya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, karena tidak ada korelasi antara membersihkan halaman sekolah dengan perilaku atau tindakan membuat menangis teman adik kelasnya. Nah, ini merupakan efek dari dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika menghukum, ya, yang didasari oleh penghargaan, maka penghargaan ini yang pertama tidak akan efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan sifatnya menghukum. Nah, ini merupakan penghargaan beserta dampaknya. Ketika anak-anak atau murid diberikan penghargaan, akan menurunkan kreativitas. Nah, ketika anak-anak ini sudah terbiasa mengharapkan sesuatu hal karena berharap akan diberikan sesuatu oleh Bapak Ibu guru, nah, maka akan mematikan kreativitas peserta didik atau anak-anak. Nah, juga akan menurunkan kualitas dari peserta didik kita. Dengan kreativitasnya yang mati, ya, atau tumpul, maka akan menurunkan kualitas dari peserta didik kita. Karena motivasinya, nah, ini akan mendapatkan penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan dalam pengaruh jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta akan kehilangan motivasi diri dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang lebih. Poin yang ketiga,
jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, maka kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi itu poin-poin penting ketika Bapak Ibu guru melakukan suatu penghargaan kepada murid-murid kita di masing-masing kelas. Nah, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Ada pertanyaan yang pertama, kenapa keyakinan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas? Nah, pada keyakinan kelas, poin yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Sedangkan kesepakatan kelas lebih detail dan terperinci. Poin yang kedua, kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, yang membedakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, kesepakatan kelas mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, tidak menyela pembicaraan, mengangkat tangan jika ingin berpendapat, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan jadwal, meminta izin jika akan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, tidak mencontek ketika ulangan, bersikap sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Ini merupakan kesepakatan kelas. Jadi poin-poin di suatu kelas yang sudah disepakati bersama dengan murid, maka hal ini akan menjadi kesepakatan kelas, ya, karena sudah melalui proses disepakati bersama dengan murid. Sedangkan keyakinan kelas menghormati diri sendiri dan orang lain, saling menyayangi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kedisiplinan, bertanggung jawab, menghargai teman. Jadi Bapak Ibu, mengenai keyakinan kelas itu merupakan anggapan seseorang atau murid terhadap nilai-nilai yang dipercaya mengenai hal-hal yang baik atau memiliki nilai-nilai kebajikan, sehingga nilai-nilai tersebut akan dilakukan berdasarkan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, ya, mengenai kebutuhan hidup
membutuhkan rumah, membutuhkan pakaian, membutuhkan makan, ya, menjaga kesehatan. Ini merupakan poin di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini hubungannya, ya, terkait dengan konsepsi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan merasa menjadi suatu bagian dari kelompok. Nah, ini merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan, yaitu mengenai pengakuan atas suatu kemampuan. Di dalam kebutuhan penguasaan ini berharap, ya, bisa dianggap berharga, bisa membuat suatu perbedaan, bisa mencapai, ya, pencapaian yang maksimal, kompeten, diakui dan dihormati. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Nah, di dalam kebutuhan kebebasan ini mencakupi kemandirian, memiliki pilihan, dan mengendalikan arah hidup seseorang, perlu banyak bergerak, tidak mudah terpengaruh orang lain, senang mencoba hal yang baru. Ini cakupan dari kebutuhan kebebasan. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Mencari kesenangan, bermain bersama teman, tertawa, bergembira. Ini kelima kebutuhan dasar manusia. Nah, mari sekarang mengidentifikasi masalah berikut. Nah, di sini ditampilkan sebuah permasalahan dan kita identifikasi. Leslie adalah seorang anak kelas 1. Saat, ya, pembelajaran selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai jalur lalu lintasnya. Tingkahnya membuat Pak Guru Chandra bingung dan sering mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Leslie. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Leslie. Jika respon Leslie seperti berikut ini: aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi itu jawaban yang diberikan oleh Leslie pertama kali mengenai permasalahan Leslie tersebut. Yang kedua, aku senang bermain kejar-kejaran, ya, bersama dengan Pak Chandra karena seru. Yang ketiga, Bapak kejar aku karena Pak Chandra sayang aku. Yang keempat, aku hebat kan, bisa membuat Bapak mengejar aku. Jadi itu kemungkinan jawaban yang disampaikan oleh Leslie terhadap permasalahan. Nah, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, yang keempat teman, yang kelima manajer. Nah, kadang-kali kita merasa bahwa posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pemantau, tetapi nanti pada akhirnya diharapkan bahwa Bapak Ibu Guru ini sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau,
bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai posisi sebagai teman. Dari murid-murid yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, bagaimana dengan posisi manajer di suatu kelas? Maka di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa sih segitiga restitusi? Nah, jadi di sini segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali ke jalan pokoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini merupakan suatu cara bagi Bapak Ibu sekalian di dalam mengatasi tindakan atau perilaku murid-murid kita, ya, untuk bagaimana kita menyelesaikannya menjadi pembentukan karakter-karakter positif yang lebih baik. Nah, ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Ketika anak-anak atau peserta didik ini melakukan suatu tindakan yang salah, maka jangan menyalahkan mereka dengan semena-mena. Jadi harus kita stabilkan emosionalnya dulu. Kita buat peserta didik meskipun melakukan tindakan yang salah, peserta didik atau murid ini harus dibuat nyaman, ya, dengan Bapak Ibu guru pada situasinya di kelasnya masing-masing. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita harus klarifikasi, harus meninjau ulang, ya, menanyai secara langsung kepada murid kita. Nah, apakah tindakannya ini benar-benar salah? Apa yang mendasari tindakan murid ini melakukan suatu kesalahan? Kita klarifikasi, kita validasi kepada murid-murid kita. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tahu bahwa murid-murid ini melakukan suatu tindakan yang salah dengan didasari, ya, oleh dasar-dasar yang kuat, mengapa mereka melakukan tindakan, maka kita memastikan kepada murid kita, ya, untuk bisa merubah perilaku yang buruk, perilaku yang salah tadi menjadi perilaku yang baik. Jadi menanyakan keyakinan. Nah, ini. Nah, pada masing-masing poin menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Nah, jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Baik saya sendiri, Bapak Ibu guru pasti melakukan ataupun pernah melakukan sesuatu kesalahan. Kita bisa menyelesaikan itu. Jadi harus optimis, ya, bahwa kesalahan itu bisa kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi lebih fokus bagaimana mencari solusinya. Jadi harus fokus kepada solusi yang akan diberikan kepada murid yang memiliki permasalahan. Validasi tindakan yang salah, kamu pasti
pasti punya alasan mengapa hal itu dilakukan, ya. Jadi harus didasari, ya, dengan alasan mengapa tindakan murid ini dilakukan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang sangat berharga dari dirimu itu sendiri, ya. Jadi kadang-kala ada murid yang melakukan tindakan-tindakan yang salah, ya, dan dipertahankan. Misalkan, ya, jadi ketika murid itu pekerjaannya dicontek oleh temannya. Nah, kemudian murid yang dicontek ini, ya, melakukan hal-hal yang salah. Misalkan menampar teman yang mencontek, misalkan, ya, merebut buku dari peserta didik yang lainnya yang mencontek. Nah, hal ini merupakan tentunya tindakan yang salah. Nah, jadi murid ini berusaha mempertahankan sesuatu hal yang sangat berharga bagi dirinya, meskipun tindakannya ini salah. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap tersebut, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang lebih baik tentunya. Jadi sikap itu boleh saja dipertahankan, tetapi harus bisa menunjukkan perilaku baru yang lebih baik, bukan dengan cara melakukan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, poinnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita mengenai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati itu akan membentuk bagaimana kelas yang ideal yang kita inginkan. Kenapa restitusi itu penting? Nah, restitusi itu penting. Yang pertama karena rasa bersalah menguras energi. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap di suatu masa lalu di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini merupakan kenapa restitusi itu penting. Nah, Bapak Ibu yang saya katakan, ya, apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 2 Sawahan pada kegiatan hari ini? Ada? Cukup, ya? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini dapat terlaksana dengan lancar, dengan tidak ada halangan suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di dalam diseminasi budaya positif di SDN 2 Sawahan. Semoga bermanfaat bagi diri kita, bagi peserta didik kita, bagi sekolah kita, membawa dampak yang baik, membawa dampak yang membawa sekolah kita menuju sekolah yang memiliki karakter yang bagus. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah wa billahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi